Pak Boni, selamat pagi Pak Boni. Selamat pagi, Pak Oke, Lendi. Apa iya. kabar? Puji Tuhan, Alhamdulillah saya sehat, saya baik Pak Boni. Terima kasih Pak Iya, Boni sudah luangkan waktu bersama RRI pagi hari ini. Pak Boni, kalau boleh tahu ini berapa banyak pelaku UMKM kopi ini ya, kopi NTT yang ikut dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo kemarin? iya, jumlah pastinya saya tidak tahu, tapi Ya? ada itu mereka ini mengambil beberapa posisi. Ada yang di Batu Cermin, ada di Pesta Rakyat, ada yang di beberapa tempat tersendiri. Tapi saya kira paling tidak dalam pikiran saya sekitar 20 ada kali. 20 ya? Satu UMKM kopi yang terlibat. Tapi di berbagai event, outside event yang ada di Labuan Bajo itu, baik pre-eventnya bahkan sampai sekarang masih banyak yang masih jual kopi juga. Jadi Wow. luar biasa ya gitu. Oke, jadi ini tersebar di NTT begitu di 3 tempat yang ada di Labuan Bajo, Pak Ya, Boni? jadi ada beberapa. Ada dari ND, ada dari Larantuka, jadi macam-macamnya. Tapi memang paling banyak adalah punya yang berdomisili di Labuan Bajo sendiri dan dari Manggarai. Itu kira-kira peserta yang terlibat di dalam menyebut atau menyiapkan kopi buat ASEAN Summit ini. Oke, pastinya jenis kopi unggul ini ya, atau kopi yang punya kualitas terbaik yang dibawa ke sana. Nah, jenis apa saja ini Kak Pak Boni? Ya, jadi gini, saya kira kita sudah mengetahui bahwa di Flores ini itu ada 2 kopi yang sudah mendapatkan sertifikat indikasi geografis ya. Itu Bajawa dan Manggarai, dan kopi-kopi inilah yang selalu kami promosikan, dan memang itu oleh permintaan Kementerian Perdagangan itu memang layak, ada yang disebut dengan GI corner. Jadi kopi indikasi geografis pojok tempat di mana itu dijual, karena itu harus dijual, tidak bisa disamakan dengan kopi-kopi lain. Kopi inilah yang menjadi produk unggulan yang kami selalu promosikan dalam setiap event yang ada di Labuan Bajo, khususnya tapi di tempat lain juga pada umumnya. Dan kopi itu sudah pasti ada yang disebut dengan Arabica Specialty dan Fine Robusta. Kopi-kopi inilah yang selalu kami promosikan. Tentunya bukan cuma sekarang ini, tapi juga keluar negeri kan kami juga sudah beberapa kali dan sudah mendapatkan respon yang positif daripada peminum-peminum kopi. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan tentang kopi yang kami sajikan. Ya, Pak Boni, ini 2 jenis ya, kopi Manggarai dan juga kopi dari Bajawa. Nah, apa sih yang menjadi kekhasan kopi ini sehingga berbeda dengan kopi-kopi lainnya, Pak Boni? Ya, jadi begini, mungkin saya koreksi dulu. Ada satu lagi kopi yang dikurasi oleh PT Sarina yang dijadikan souvenir, itu adalah kopi Sokoria, kopi ND. Sokoria, kopi dari ND ya? Ya, itu sudah masuk. Jadi ini kita harus memberikan apresiasi juga kepada kopi ND yang sudah menyiapkan kopinya dan mendapatkan tempat menjadi souvenir resmi. Untuk para pengunjung ya. Jadi kembali ke kopi tadi. Jadi kopi ini kalau sudah diolah dengan SOP yang benar, kopi itu disebut pasti kopi enak. Nah, sekarang yang menjadi ini adalah keunikannya. Setiap kopi-kopi di tiap daerah itu maka disebut dengan indikasi geografis, karena itu cita rasanya tergantung beberapa hal. Pertamanya harapannya, curah hujan, pohon pelindung, budaya masyarakat, semua ini mempengaruhi cita rasa kopi. Sehingga kopi kita itu Bajawa mempunyai kekhasan sendiri. Misalnya ada rasa jeruk, ada coklat, kemudian ada nut semacam kacang. Nah, di Manggarai itu misalnya ada aroma tembakau, ada aroma karamel, macam-macam. Jadi inilah yang membuat kopi kita ini menjadi sangat sangat unik, menyebabkan memang pecinta kopi terutama itu sangat menyukai kopi kita. Kira-kira itu mungkin dia punya penjelasannya. Bagaimana animo dari peserta yang ikut dalam KTT ASEAN ya, baik itu delegasi maupun pengunjung-pengunjung yang ikut ya dalam kegiatan tersebut setelah mencicipi kopi buatan Flores begitu Pak Boni. Apa yang Anda dengar begitu?
Baik, jadi gini, sebenarnya kopi kita ini kan bukan baru ya, sudah dikenal ya. Ya. Sehingga bagi pecinta kopi itu kesempatan datang ke Labuan Bajo ini mereka berburu kembali. Jadi begitu. beberapa kedai yang mereka sudah merupakan langganan mereka itu seru. Khususnya seperti kami punya itu sampai malam itu kan buka, orang datang minum, datang datang juga untuk beli kopi kemasan, dan nanti selanjutnya mereka repeat order. Ya, jadi menurut saya sebenarnya kopi kita ini bukan baru, sehingga yang baru tentunya adalah pengunjung yang barusan datang, jadi mereka baru mencicipi. Kita harap ini bisa juga menjadi customer baru kita ya. Lalu mungkin saya harus khusus, jadi untuk kopi ini saya sudah bertanya kopi NTT bersurat kepada Bapak Gubernur untuk kopi kita itu disebutkan di dalam event resmi itu, dan surat Gubernur itu dikirim kepada Mensesnek, dan akhirnya kopi mana secara khusus itu mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan kopi yang disuguhkan pada event resmi itu di Mirora Hotel. Jadi ini saya kira satu lompatan yang luar biasa, di mana memang mereka mengakui produk lokal kita itu sudah layak untuk disajikan sebagai minuman pada event internasional seperti ASEAN Summit seperti ini. Oke, berarti sudah layak go internasional begitu ya, kopi-kopi Flores begitu. Sudah pasti. Baik. UMKM dan juga pegiat kopi yang ada ikut dalam kegiatan KTT ASEAN Summit ke-42 di Labuan Bajo ini, apakah semua tergabung dalam D-Kopi begitu, Pak? Belum, itu merupakan kopi NTT ini kan baru Desember kemarin ya, kita itu ditunjuk baru dibentuk ini NTT. Dan memang begini, sebenarnya sifat kami itu kan bagaimana mengayomi, mengkoordinasi supaya seluruh komunitas kopi yang ada di NTT ini makin hari makin berkembang dengan cara sendiri. Jadi kami tidak mengintervensi mereka, tapi ini saling sharing informasi, terutama bagi pemasaran, bagi bagaimana peningkatan mutu, itu sudah kami lakukan. Dan keanggotaan D-Kopi itu bukan keanggotaan aktif, tapi artinya kita harus sudah bekerja. Misalnya nanti dengan NAGKEO ini kami lagi pikir bagaimana membuat kopi mereka itu mendapatkan sertifikat indikasi geografis. Kami juga baru ngomong kopi di ND, jadi kira-kira seperti begitu Kaleli. Ini apa usaha D-Kopi, dan memang ini kita baru sangat di awal sekali. Jadi mohon dukungannya supaya kita bisa berkembang jauh lebih dari itu dan mencakup ada 13 kabupaten di NTT ini yang memang merupakan produsen kopi. Oke, berarti ini baru dirintis Desember kemarin ya menurut informasi begitu Pak Boni ya? Oke. Kegiatannya sudah ada, misalnya bersama dengan kegiatan mendukung mereka kafe kopi itu sudah berjalan. Misalnya saja 2 bulan lalu bersama dengan Dekran Nasda kami menyerahkan bantuan alat seluruh manual bagi 10 kedai kopi yang sudah ada dari Labuan Bajo sampai Manggarai Timur. Itu misalnya salah satu contoh daripada kegiatan D-Kopi bersama Dekran Nasda NTT. Sehingga kedai kopi yang sudah mulai itu mereka selain mendapatkan pelatihan bagaimana menyeduh kopi yang benar, juga kami memberikan bantuan peralatan sehingga kita bisa bilang bahwa mereka sudah layak menyuguhkan kopi dengan standar yang berbeda bagi customer mereka gitu. Pak Boni, apa peran dari D-Kopi begitu ya, walaupun baru, apakah sudah ada planning begitu ya untuk meningkatkan kualitas kopi NTT agar ini bisa bersaing begitu ya di kancah internasional, nasional dan juga bahkan sampai dengan internasional begitu Pak Boni? Ya begini, kami sekarang sudah menyusun konsep ekosistem kopi NTT ya. Itu bekerjasama dengan beberapa pihak, tentunya dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah, dengan media. Jadi kita melakukan pendekatan pentahelix karena kopi ini tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja dari hulu sampai hilir. Jadi dari budidaya sampai dengan cangkir promosi, semua ini harus melibatkan berbagai stakeholder yang betul-betul memang melihat kopi sebagai satu produk unggulan baru di NTT. Saya baru saja di site event di Labuan Bajo di Lamoringa, saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan tentang kopi ini kepada delegasi Kadin ASEAN. Ya,
sehingga mereka tahu bahwa total produksi kita berapa, apa namanya itu keunikan kopi kita. Dan terus terang sekarang ini juga kami langsung mendapatkan respon dari minta beberapa sampel kopi kami untuk dikirim ke Amerika. Jadi saya lihat, jadi apa yang saya mau katakan, ekosistem kopi NTT ini itu menjadi landasan dasar kita bagaimana mengembangkan kopi dari hulu sampai hilir. Itu berarti dari meningkatkan produksi sampai pemasaran, sampai cita rasa dicangkir, ada barista, ada roaster, ada prosesor, semua itu menjadi bagian yang harus perhatian dari Dekopi. Tapi jujur itu bukan pekerjaan kami sendiri, tapi ini kami tidak mengkoordinir saja, karena banyak sekali kementerian juga yang mempunyai perhatian terhadap kopi ini. Itu mungkin kali ini. Oke, baik Pak Boni, ini juga perlu di-share begitu ya, dari giat kemarin ya, dari kegiatan kemarin ini apa yang yang berkesan begitu ya bagi teman-teman pegiat kopi, UMKM kopi dan juga Dekopi sendiri ya, terkait dengan event ini. Lalu apa yang harus diperbaiki dilihat dari kegiatan kemarin ya untuk teman-teman di Dekopi sendiri? Oke, jadi gini, saya bicara dulu secara umum ya. Jadi memang kita semua harus bangga bahwa Labuan Bajo itu dipilih sebagai ASEAN Summit venue untuk kali ini. Saya kira ini harus menjadi kebanggaan kita semua untuk masyarakat NTT ya. Lalu kemudian yang kedua, memang jujur saya harus mengatakan bahwa ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki ya. Memang karena keadaan Labuan Bajo mungkin begitu arealnya begitu sempit ya kan. Hari pertama saya sengaja tinggal di sana dan melihat bagaimana kerepotan mengatur lalu lintas, bagaimana kebingungan masyarakat lokal, bagaimana kebingungan daripada turis yang mau ke bandara ya. Itu berbahaya, saya pikir menjadi semacam sesuatu yang kita perbaiki pada masa akan datang. Tapi secara umum semua itu terima dengan baik ya. Jadi bagaimana kita lihat hampir semua warung-warung kecil pun ibu-ibu yang siap nasi goreng atau nasi kuning di pinggir jalan semua ludes karena begitu banyaknya orang yang membutuhkan minum makanan pada saat itu. Dan saya kira kemampuan restoran ataupun sana tidak ada. Ini saya kira satu hal yang merupakan dampak positif bagi masyarakat lokal. Sementara tentunya ada beberapa event yang saya lihat yang memang harus dipersiapkan lebih baik ya. Jadi mungkin pemilihan tempat, kemudian lamanya melakukan kegiatan seperti yang bercontoh aja. Jadi saya kira saya akan sudah memojo kepada BPO LBS bahwa bisa ada pesta raya cuma satu hari itu mendatangkan orang dari jauh, menurut saya itu tidak wise ya. Jadi mereka sudah buang waktu. Ini salah satu kita harus jujur. Ada yang baik, ada harus diperbaiki, tapi ya kita prinsipnya harus terus maju. Tapi bagi masyarakat lokal Labuan Bajo, terutama mereka yang sudah punya usaha, air minum saja ludes, ya kan, jadi luar biasa itu ya. Saya selalu terkap habis ya. Jadi ini sesuatu yang tidak diduga bahwa logistik untuk mereka juga terus kemudian menjadi perhatian penting, ya kan. Lalu kalau buat kopi, terus terang saya yakin bahwa semua begitu banyak pelaku kopi itu kalau kita lihat sekarang kemasan tuh mereknya berbagai macam, dan ini juga menjadi concern kami bagaimana persaingan itu sudah terlalu ketat sehingga mungkin pada saat kita harus mencoba untuk didesain kembali, mungkin tidak perlu sebanyak itu UMKM yang menyiapkan kopi kemasan sehingga mereka saling membunuh lah kasarnya, karena orang sudah saling menambah dengan harga yang menurut saya sudah tidak ini lagi, sudah tidak profitable lagi ya. Tapi ini semua PR kita, tapi bahwa kopi kita sudah dikenal, ini salah sesuatu yang menurut saya harus menjadi kebanggaan kita bersama. Iya, baik. Tadi diinformasikan bahwa kopi Golulada, kopi dari Sokoria begitu ya, dari Kabupaten NTT. Ini dipilih sebagai souvenir untuk para tamu begitu, Pak? Iya, ada tiga, ada Sokoria, Gologio, Bajawa, satu lagi saya lupa. Tapi itu saya ada mungkin bisa nanti tanya ke BPO karena mereka tahu. Iya, ada tiga itu luar biasa. Mereka buat repackingnya double packingnya luar biasa itu. Artinya layak untuk menjadi souvenir buat
delegasi ASEAN ini. Gitu. Oke. Jadi menurut Anda packingnya ini yang menarik begitu ya? Betul ya. Dan juga ya. rasa pastinya ya. Oke. Karena gini, kita rasa sudah bagus ya kan. Itu tapi begitu masuk di mereka buat packing kembali, wah saya juga sendiri sedikit luar biasa ini ya. Tapi tentunya ini nggak bisa pekerjaan UMKM kali ini mungkin pekerjaan mereka yang karena saya lihat packingnya aja itu mungkin lebih besar daripada harga kopinya. Iya betul sekali. Memang harus seperti itu ya Pak Boni ya. Betul. Oke. Ya. Baik Pak Boni, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Sukses selalu bersama teman-teman di Kopi Dewan Kopi NTP. Sama-sama kalian nih. LNI semua LNI juga semoga tetap jaya di udara ya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.